Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masuk pada materi pertama ya untuk mata kuliah metode ilmiah. Kali ini kita membahas tentang pengertian ciri, manfaat, dan tahapan tentang metode ilmiah itu sendiri. Dalam RPS itu dijelaskan bahwa metode ilmiah untuk pertemuan pertama kita mencoba menerapkan konsep tujuan, manfaat, dan keterkaitan antara metode ilmiah dengan bidang ilmu yang lainnya. Ini sangat penting untuk menjadi acuan kita dalam membuat suatu karya-karya ilmiah yang nantinya akan bermanfaat dalam penyelesaian studi kita sendiri ya. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa metode ilmiah itu juga dikategorikan sebagai suatu cara yang kita lakukan untuk mendapatkan suatu bukti pengetahuan yang dapat diterima secara akademik. Jadi tahapan yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan bukti yang dapat diterima secara akademik. Dan hal ini itu dilakukan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi untuk mendapatkan solusi. Jadi ada persoalan-persoalan yang ada dan mendapatkan kebenaran yang diterima secara objektif. Nantinya hasil yang didapatkan itu juga dapat disimpulkan dari bukti akademik yang sistematis dan benar. Sehingga sebenarnya metode ilmiah itu akan memberikan suatu solusi dari persoalan-persoalan yang kita teliti nantinya. Di masyarakat, di lingkungan, itu banyak sekali persoalan-persoalan yang ada. Dan untuk memecahkan persoalan-persoalan itu butuh pendekatan-pendekatan, butuh tahapan-tahapan yang ini itu dapat dilakukan dengan terstruktur untuk mendapatkan solusi dari hasil dari persoalan-persoalan yang ada. Oke, anak-anakku sekalian, saya masuk kepada bahasan untuk berikutnya ya. Kalau kita lihat dalam bahasan ini sebenarnya apa yang kemudian menjadi sifat dari metode ilmiah itu sendiri ya. Kalau sifat metode ilmiah itu ada beberapa. Yang pertama ilmiah. Tentunya karena ini merupakan suatu metode ilmiah, maka ilmiah merupakan sifat utama dari metode ilmiah ini sendiri. Artinya bahwa penelitian yang kita lakukan itu bersifat rasional, dilakukan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan fakta yang diperoleh secara valid. Dan kebenarannya tentu objektif. Ya, jadi kegiatan penelitian yang bersifat rasional dan dilakukan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan fakta yang diperoleh secara valid dan kebenarannya bersifat objektif. Itu yang disebut dengan ilmiah. Yang berikutnya logis. Logis artinya itu dapat memberikan argumentasi ilmiah. Dari debat yang dilakukan, itu kita bisa melakukan argumentasi, memberikan satu argumentasi yang akademik, yang sifatnya ilmiah, yang orang akan percaya. Ya, sehingga memang ya metode ilmiah ini sifat keduanya itu logis, dapat diterima secara dengan akal sehat. Karena logis artinya dapat memberikan argumentasi ilmiah. Kesimpulan yang dibuat itu secara rasional memberikan dasar-dasar bukti yang tersedia ya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah nilai tambah. Bahwa sifat dari metode ilmiah itu penelitian yang ada itu harus mengandung kontribusi dan nilai tambah dari suatu teknologi yang ada. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan suatu pengembangan teknologi, maka sebenarnya dengan tahapan-tahapan metode ilmiah itu ada nilai tambah yang ada, ya. Karena penelitian ya harus mengandung kontribusi atau penelitian nilai tambah yang ada. Yang berikutnya, kita bisa melihat bahwa sifat dari metode ilmiah ini analitis. Artinya bahwa suatu penelitian itu harus menunjukkan adanya proses yang dapat dilakukan dan tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah itu sendiri. Ya, ini analitis namanya. Maksudnya baru penelitian yang menunjukkan proses yang tepat. Jadi prosedural yang ada itu betul-betul tepat untuk mengidentifikasi masalah yang ada, baik di lingkungan maupun di masyarakat. Dan untuk menentukan metode pemecahan masalah tersebut. Yang berikutnya adalah konseptual. Nah, ini artinya bahwa dalam metode ilmiah tentu kan penelitian. Jadi penelitian yang dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori dari hasil yang dipertanggungjawabkan.
Jadi ada konsep atau teori yang ada dan kita mencoba untuk mengeksplor informasi tersebut sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Ya, oke. Yang berikutnya adalah empiris, ya. Kalau kita lihat tentang empiris itu sendiri kan berarti metodenya itu didasarkan pada fakta yang ada, apa adanya, kita temukan di lapangan. Itu namanya empiris. Metode yang dipakai berdasarkan fakta yang ada di lapangan, ya. Oke, saya lanjut. Apa sebenarnya fungsi dari metode ilmiah itu sendiri? Ada 5 kalau kita bisa lihat ya, secara teoritis ada 5 dari fungsi metode ilmiah. Tadi kita sudah lihat apa dari, kalau yang awal kita bisa melihat bahwa bagaimana sifat dari metode ilmiah itu sendiri, yang berikutnya adalah bagaimana fungsi dari metode ilmiah. Tentu setelah kita tahu, sifatnya, ya kemudian kita tahu apa fungsi dari metode ilmiah ini sendiri. Karena tentu sesuatu itu pasti akan memberikan manfaat bagi kita ya, bagi masyarakat, terutama bagi Anda sebagai mahasiswa. Jadi fungsi metode ilmiah itu yang pertama kita bisa mendapatkan bukti pengetahuan dari hal-hal baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, jadi ada bukti dasar, bukti pengetahuan dari sesuatu yang baru yang kita dapatkan dan memang itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, itu menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kebenaran tentang suatu teori misalnya kita bisa menguji ya untuk bisa mendapatkan suatu atau menguatkan dari temuan-temuan yang ada sebelumnya. Itu fungsi dari metode yang kedua, metode ilmiah yang kedua. Yang ketiga adalah mengembangkan pengetahuan yang sudah ada dengan cara yang terbaru dan meyakinkan. Sehingga memang semua informasi dan ilmu pengetahuan itu kan harus up to date ya. Kalau kita mengembangkan pengetahuan, tentu harus ada masukan-masukan baru, pembuktian-pembuktian baru yang kemudian itu bisa menjadi acuan kita untuk dapat meyakinkan orang lain dengan cara terbaru tentunya. Yang berikutnya adalah menemukan ilmu pengetahuan. Tentu banyak sekali temuan-temuan ilmu pengetahuan itu harus melalui tahapan-tahapan metode yang benar, yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Jadi membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan kita dapat untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan kan kita dapat merumuskan satu penentuan masalah misalnya, kita dapat mengumpulkan data dari persoalan tersebut, data-data yang relevan. Kemudian data tersebut kita analisis. Ya, setelah analisis misalnya kita interpretasi dari temuan-temuan data yang ada. Semuanya setelah kita dapatkan, kita akhiri dengan kesimpulan. Karena kesimpulan itu merupakan gambaran akhir dari penelitian yang kita lakukan. Yang kelima adalah mendapatkan pengetahuan baru untuk membuktikan kebenaran penelitian. Ya, kita mendapatkan pengetahuan baru, informasi baru, pengetahuan baru yang membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut. Yang berikutnya, apa manfaat dari metode ilmiah? Ya, apa manfaat? Manfaat metode ilmiah itu kita bisa jabarkan dari 6. Ya, yang pertama, memecahkan masalah melalui pendekatan penelaran pembuktian ilmiah. Ya, jadi ada persoalan-persoalan yang ada kita berusaha cari dan akhirnya kita dapatkan solusinya. Jadi memecahkan persoalan, memecahkan masalah melalui pendekatan penalaran dan pembuktian ilmiah. Jadi ada pembuktian-pembuktian ilmiah yang kita lakukan dan kemudian ini akan menjadi suatu pembuktian yang kemudian itu bisa diyakinkan untuk bisa memberikan kepercayaan pada orang lain. Yang berikutnya, yang kedua adalah membuktikan kebenaran objektif dari hasil penelitian yang dilakukan oleh kita sendiri atau orang lain. Ya, jadi membuktikan kebenaran objektif dari hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah memecahkan persoalan yang mungkin ada dan menemukan jawaban teka-teki, rahasia alam. Jadi ada persoalan yang ada di lapangan dan kita mencoba untuk menemukan persoalan-persoalan tersebut sehingga memang salah satu manfaat metode ilmiah itu kan ada pertanyaan besar yang ada dan kita mampu memecahkan persoalan tersebut. Ada rahasia alam, ada teka-teki yang ada di alam, ada persoalan-persoalan yang ada di alam. Nah, itu kita mampu untuk kemudian mencari jawabannya dengan tahapan-tahapan metode ilmiah yang ada. Yang berikutnya, yang keempat itu adalah melakukan penelitian dan menguji kembali hasil penelitian. Itu manfaat metode ilmiah. Jadi metode yang kita lakukan, ya penelitian yang kita lakukan, itu kita bisa menguji kembali hasil penelitian yang ada. Setelah kita lakukan penelitian, kita bisa menguji kembali. Yang berikutnya menguji kesimpulan awal dari suatu rancangan penelitian.
ya. Karena kan kesimpulan awal itu sama dengan hipotesis, ya. Jadi kita menguji hipotesis itu dan dari suatu rancangan penelitian tentunya untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan yang pas atau hasil kesimpulan yang real sesuai dengan hasil penelitian kita. Yang berikutnya adalah memberikan hasil dan kesimpulan penelitian yang objektif, terstruktur, dan dapat diterima oleh logika ilmiah. Ini sangat penting untuk dilihat bahwa manfaat yang terakhir adalah memberikan hasil dan kesimpulan penelitian yang objektif, terstruktur, dan dapat diterima oleh logika ilmiah. Oke, saya lanjut ya. Yang berikutnya, apa karakteristik dari metode ilmiah itu sendiri? Ya, karakteristik metode ilmiah yang pertama itu sistematik, terstruktur. Sistematik artinya unsur-unsur yang ada dalam metode ilmiah itu tersusun dalam urutan yang logis, konsisten, dan terdapat kesesuaian di antara unsur-unsurnya. Artinya bahwa tahapan-tahapan yang kita lakukan itu betul-betul terstruktur dengan baik dan memang konsisten dalam hal pelakuan penelitian misalnya. Jadi penelitian yang disusun itu dilakukan secara berurutan sampai dengan pelaksanaan itu berakhir. Ada pola di sana, ada kaidah yang terstruktur di sana, sehingga kita dapat melakukannya dengan mudah, sederhana, dan kompleks. Akhirnya hasil yang kita dapatkan betul-betul holistik. Ya. Yang kedua, logis. Apa sih logis itu? Logis artinya segala keterangan yang disajikan itu dapat diterima oleh akal sehat, masuk akal istilahnya, ya, sehingga logis dalam sebuah pertimbangan akal yang kemudian diatur melalui kata dan kita nyatakan dalam bahasa. Jadi ada suatu kalimat yang kita nyatakan dan itu kemudian bisa masuk dalam akal sehat manusia. Karena ingat bahwa ketika kita bicara tentang logis, itu kita harapkan bahwa ada unsur kebenaran di dalamnya yang kemudian orang bisa percaya tentang hal yang kita lakukan atau penelitian yang kita lakukan. Sehingga logis dalam penelitian adalah bentuk penalaran yang dilakukan secara jelas dan konsisten. Sehingga itu memberikan kepercayaan bagi orang lain tentang hasil penelitian kita. Ya, saya lanjut. Empirik. Apa empirik sebenarnya? Ya, oke, empirik itu kalau kita lihat lebih jauh lagi tentang empirik ini sendiri ya, itu bersifat penelitian kita bersifat empirik misalnya, itu berarti bahwa pengalaman yang ada itu berdasarkan pada fenomena-fenomena sehari-hari. Jadi kondisi sehari-hari yang ditemukan dari hasil uji coba yang kemudian diangkat menjadi suatu hasil penelitian. Karena ingat bahwa teori ini dilandasi oleh data-data yang terdahulu yang sudah ada dan kita mampu untuk melakukan penelitian itu kemudian bisa memberikan dasar dari pengalaman dan pengamatan yang ada, ya, itu empirik, bersifat empiris, ya. Jadi kegiatan kondisi-kondisi sehari-hari yang kemudian kita bisa hasilkan dan diangkat sebagai suatu hasil penelitian yang ada. Kemudian replikatif. Replikatif itu kan kalau kita lihat secara bahasa berarti replika, diulangi gitu. Jadi replika itu artinya suatu penelitian yang pernah dilakukan, ya, uji yang kita lakukan itu kembali bisa direplikasi oleh orang lain, kembali bisa dilakukan oleh orang lain dan harus memberikan hasil yang sama. Ya, ketika kita melakukan penelitian baik dengan metode, kriteria dan semua kondisi-kondisinya itu dilakukan oleh orang lain dengan hal yang sama, itu akan mendapatkan hasil yang sama. Yang berikutnya, apa sebenarnya unsur-unsur dari metode ilmiah itu sendiri? Ya, kalau kita lihat lebih jauh, ada beberapa unsur. Yang pertama, karakterisasi, ya. Itu merupakan suatu pengamatan dilakukan dengan adanya subjek penelitian atau subjek yang diteliti dan pengamatan dan pengukuran. Dengan pengamatan dan pengukuran, ya. Jadi karakterisasi itu merupakan suatu pengamatan yang dilakukan dengan adanya subjek yang diteliti. Ya, kita bisa mengamati sesuatu atau kita bisa mengukur hasil penelitian kita dan kemudian itu bisa memberikan pengamatan-pengamatan yang dapat dilihat dengan baik. Ya, itu karakterisasi, ya. Kemudian karena memang karakterisasi itu merupakan suatu pengamatan yang dilakukan ya dengan adanya subjek yang diteliti dengan pengamatan dan pengukuran. Kemudian unsur-unsur yang lain itu hipotesis, ya, atau yang saya sebut di awal tadi kesimpulan awal. Itu merupakan suatu penjelasan teori dari dugaan atau hasil pengamatan dan pengukuran.
Kemudian yang berikutnya ada prediksi, ya. Karena memang salah satu unsur metode ilmiah itu kita bisa memprediksi, kita bisa memperkirakan apa yang akan terjadi dari hasil penelitian kita. Ya, tentunya harus logis di dalamnya. Jadi merupakan suatu perkiraan dari tentang sesuatu yang logis ya dari hasil hipotesis tentunya. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya adalah eksperimen. Eksperimen itu artinya merupakan suatu uji coba dari penelitian yang kita lakukan. Ya, yang pertama kan sudah kita karakterisasi, kemudian ada hipotesis dalamnya yang kita coba angkat menjadi suatu kesimpulan awal misalnya. Kita bisa memprediksi hasilnya bagaimana. Setelah itu baru kita lakukan suatu eksperimen. Eksperimen atau penelitian dari kegiatan atau penelitian atau metode yang akan kita lakukan. Eksperimen itu merupakan uji coba, baik itu misalnya eksperimen yang kita lakukan di laboratorium misalnya atau pada daerah-daerah terbatas yang terkontrol lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi dan pengulangan. Artinya, setelah kita melakukan eksperimental, itu kita mempunyai suatu nilai yang tepat atas hasil yang kita dapatkan, yang kemudian ini kita bisa prediksi berdasarkan hasil dari suatu eksperimental yang ada, dan memang tentunya kalau kita ingin mengulang, itu akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi evaluasi itu adalah suatu upaya kita dari hasil penilaian yang ada dan kita mau melihat lagi sebenarnya ya berdasarkan prediksi tentunya yang akan kita lakukan ya. Oke, yang berikutnya bagaimana langkah-langkah dari suatu metode ilmiah itu sendiri ya. Oke, ini ada beberapa juga. Yang pertama kita harus melakukan observasi awal atau penelitian awal. Ya, untuk apa penelitian awal ini? Biasanya penelitian awal itu untuk meminimalisasi eh, kesalahan atau error yang akan terjadi dalam penelitian. Ya, biasanya observasi awal ini kan merupakan upaya peneliti sebenarnya untuk melihat keadaan awal dari satu objek penelitian. Ya, pada kegiatan ini dilakukan berbagai macam upaya, misalnya karakteristik dari objek, kemudian kita menganalisis sifat-sifat dari suatu lingkungan misalnya. Jadi ada pengetahuan awal dari hasil dari penelitian yang akan kita lakukan sehingga human error atau misalnya kesalahan-kesalahan yang ada itu kita bisa minimalisasi. Yang berikutnya adalah identifikasi masalah. Ya, jadi step-stepnya itu. Jadi observasi, kemudian kita identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini kan merupakan suatu proses untuk menemukan persoalan-persoalan yang ada yang kita angkat dalam penelitian. Setelah kita dapat mengidentifikasi masalah, kita susun dengan baik-baik, kita rumuskan suatu hipotesis. Ya, perumusan hipotesis ini merupakan suatu langkah atau proses yang membuat rumusan awal untuk menjelaskan permasalahan yang ada yang kita angkat tadi tentunya. Karena ingat bahwa hipotesis kan kesimpulan awal dari hasil penelitian kita. Nah, dan ini memang bersifat sementara karena belum ada hasil yang objektif dari suatu eksperimental yang kita lakukan. Untuk itu sebenarnya hipotesis itu tidak bisa dijadikan sebagai kesimpulan hasil penelitian karena dia hanya merupakan kesimpulan awal. Nah, setelah kita melakukan penelitian lah sebenarnya, apakah dia hipotesisnya kita terima atau hipotesisnya ditolak, apakah sesuai dengan kesimpulan awal yang kita canangkan atau tidak, ya. Kemudian yang berikutnya eksperimen, ya, penelitian atau kita sudah melakukan suatu penelitian yang ada. Karena ingat bahwa penelitian itu merupakan suatu bentuk percobaan yang akan kita lakukan dalam menganalisis persoalan yang ada. Kita identifikasi. Jadi karena ingat bahwa eksperimen yang umum diadakan itu adalah rekayasa penciptaan atau kita mencoba mendapatkan persoalan hasil-hasil atau solusi dari persoalan-persoalan yang ada. Dengan kata lain bahwa peneliti berusaha untuk melakukan semua proses-proses untuk mencari solusi dari setiap persoalan yang diteliti. Ya, oke. Yang berikutnya di sana setelah kita melakukan suatu eksperimen, tentu akan ada data. Dari data inilah kemudian akan dilakukan suatu analisis hasil, analisis dari data yang ada. Karena ingat bahwa analisis data atau analisis hasil itu merupakan suatu proses dari peneliti untuk melakukan analisis terhadap hasil eksperimen yang dilakukan. Jadi hasil penelitian yang dilakukan ya itu kemudian dirangkum menjadi suatu hasil yang kemudian itu bisa dianalisis dan dilihat lebih jauh. Kan analisis ini juga dapat dilakukan dari rumusan hipotesis yang ada sebelumnya.
Karena ingat bahwa analisis juga dapat berupa penjabaran dari hasil penelitian yang mendeskripsikan atau melakukan analisis dari pengujian statistik kita bisa lakukan, untuk pengujian lain yang matematis, dan untuk mengungkap hasil yang kita dapatkan. Sehingga ini memang betul-betul dapat diterima secara akademik, ya. Oke, yang berikutnya itu adalah penarikan kesimpulan. Ingat bahwa penarikan kesimpulan itu merupakan suatu hal yang menjadi penutup dari langkah-langkah penelitian dalam metode ilmiah. Jadi setelah kita melakukan penelitian, hasilnya ada, kita analisis, kita hubungkan dengan hipotesis, dan kemudian kita buat dalam suatu hasil kesimpulan yang menjelaskan hubungan antara semua komponen-komponen dalam penelitian tadi. Karena ingat, kesimpulan sejatinya dibuat dengan jelas, padat, menggambarkan inti dari eksperimen, dan tidak keluar dari eksperimen yang dilakukan. Ya, ingat itu. Yang berikutnya, apa sebenarnya kriteria dari metode ilmiah ini sendiri? Ya, kriterianya sekarang. Oke, kita lihat. Yang pertama itu bersifat kritis dan analitis. Metode ilmiah itu berarti kan si peneliti itu sendiri itu harus melakukannya dengan rinci, ya, melakukan observasi itu dengan rinci, ya, dan kemudian atau misalnya eksperimental, ya, itu untuk mendapatkan hasil yang relevan dan akurat. Karena dengan melakukannya dengan baik, dengan runut, kita akan dapatkan hasil yang relevan dan akurat dari hasil penelitian yang dilakukan. Makanya kriterianya metode ilmiah itu bersifat kritis. Ya, yang berikutnya itu bersifat logis. Tadi saya sudah jelaskan, logik. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti itu dijelaskan secara logis, bukan berdasarkan pada firasat, tapi ingat bahwa harus dilakukan pada hal-hal yang tepat dan berdasarkan logika yang matang. Ya, jadi memang dalam metode ilmiah itu ada kan tahapan-tahapannya. Sehingga kalau kita bisa bicara tentang bersifat logis, itu artinya langkah-langkah yang dilakukan peneliti itu akan dapat dijelaskan secara logis, masuk akal dia. Bukan berdasarkan pada firasat atau hal lain yang tidak dijelaskan dengan logika misalnya. Yang berikutnya adalah bersifat objektif. Jadi hasil-hasil penelitian yang didapatkan itu merupakan hasil yang objektif. Artinya hasil itu tidak eksklusif dan tidak hanya dilakukan oleh peneliti, tapi bisa direkayasa berupa direplikasi misalnya oleh orang lain misalnya. Jadi ya itu bisa dilakukan oleh peneliti dan bukan merupakan hasil rekayasa, ya itu. Oke, yang berikutnya itu bersifat empiris, ya. Artinya hasil yang didapatkan itu memang betul-betul sesuai dengan kondisi yang ada, sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Dari kejadian nyata misalnya yang terjadi, dan memang itu bukan karangan, berbasis pengetahuan yang memang ada dari hasil penelitian, baik yang dilakukan oleh si peneliti maupun orang lain. Itu empiris. Yang berikutnya adalah bersifat konseptual, ya. Artinya itu berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep suatu fenomena. Karena ini penelitian itu kan bukan terbatas pada fakta-fakta yang dirasakan, tapi memang harus atau yang secara nyata, tapi juga menjelaskan konsep bagaimana fakta tersebut itu terjadi dan kaitannya bagaimana. Sehingga memang ada satu konsep yang kemudian itu menjadi satu ketetapan yang kemudian menjadi aturan yang ada yang kita lakukan, ya. Jadi itu bersifat konseptualnya di situ. Yang berikutnya, bagaimana contoh perumusan masalah? Saya kasih contoh ya untuk semua tahapan dari metode ilmiah yang ada. Misalnya kalau di perikanan dan kelautan itu ada kita tentukan satu rumusan masalah. Salah satunya misalnya apa penyebab dan penyebaran dari plankton di lautan, dari penyebaran blooming plankton di lautan misalnya, ya. Oke. Kalau ini merupakan rumusan masalah, maka variabel penelitiannya adalah variabel bebas misalnya populasi fitoplankton atau dinoflagellata. Ya, variabel terikatnya itu adalah blooming dinoflagellata itu sendiri. Dan kemudian variabel terkontrolnya itu faktor lingkungan, konsentrasi nitrat dan fosfat. Ini ada variabel-variabel yang akan kita teliti nantinya, yang akan kita lihat nantinya. Oke, kemudian yang berikutnya, bagaimana hipotesisnya? Kalau kita mau melakukan eksperimental nantinya, tentu butuh hipotesis. Tapi kalau kita melakukan penelitian observasi lapangan, itu tidak perlu hipotesis. Ya, oke, hipotesis bagaimana? Itu apakah kalau hipotesisnya nol, itu berarti tidak ada pengaruh dari konsentrasi nitrat dan fosfat terhadap blooming fitoplankton.
Kalau misal, tapi hipotesis yang kedua adalah ada pengaruh dari konsentrasi nitrat dan fosfat terhadap blooming fitoplankton. Ya, ini perlu diperhatikan. Jadi kalau sudah ada hipotesis, ingat hipotesis itu hanya untuk penelitian eksperimental. Ya, oke, kita lanjut. Eksperimen. Apa yang harus kita lakukan? Ya, untuk tema di atas. Jadi kita memberikan konsentrasi nitrat fosfat yang berbeda untuk melihat pertumbuhan pada suatu wadah terkontrol. Misalnya di akuarium, kita kasih kontrol, kita kasih dinoflagelat, kita kasih konsentrasi nitrat dan fosfat untuk melihat seberapa banyak sih sebenarnya pertumbuhan dari dinoflagelat yang ada. Ya, kemudian kita bisa melakukan eksperimen yang lain, menguji laju pertumbuhan dinoflagelata, misalnya pada konsentrasi nitrat yang tinggi misalnya, yang kita telah tentukan bahwa memang nitrat ini dapat memacu pertumbuhan dari dinoflagelata. Itu eksperimen yang akan